Halo BMers, selamat datang di channel Bisnis Muda. Kali ini lo lagi nonton video KBBI, alias Kamus Besar Bisnis dan Investasi. Kali ini bareng sama gue, Meong. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas soal apa itu investasi dan nabung, di KBBI kali ini kita bakal bahas tentang investasi saham. Buat yang penasaran, nonton video ini sampai habis ya. Oke. Investasi saham, kalian pasti sering dengar soal investasi yang satu ini ya. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Analoginya, Meong mau buka usaha bisnis brand sepatu nih dengan modal seharusnya 200 juta rupiah. Tapi Meong cuma punya uang 100 juta rupiah. Akhirnya, Meong mengajak dua orang teman Meong nih untuk memberikan modal untuk usaha Meong sebesar 100 juta rupiah yang masing-masing 50 juta. Nah, seiring berjalannya usaha brand sepatu Meong, pasti kan ada untungnya tuh. Nah, keuntungan dari usaha ini bakal dibagi kedua orang teman Meong sesuai kesepakatan awal. Misalnya, 50% untuk Meong dan masing-masing 25% untuk dua orang teman Meong. Nah, teman Meong tersebut disebut investor saham dalam usaha Meong berupa sepatu. Singkatnya, saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Sebenarnya, setiap hari lo juga berinteraksi dengan produk serta layanan dari perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya bisa banget untuk kita miliki lo BMers. Kayak makanan Indomie, minum susu Ultra, baju dari Matahari, sampo Clear, mobil Rush, cicilan di Adira, dan masih banyak lagi. Satuannya bisa disebut lot. Satu lot saham berarti 100 lembar saham. Kini lembaran saham bukan lagi berupa kertas loh, melainkan digital. Saham umumnya diterbitkan oleh suatu perusahaan saat membutuhkan modal dari investor. Jika perusahaan baru pertama kali menerbitkan saham atau menjual beberapa persen saham yang dimiliki, disebutnya IPO, yaitu Initial Public Offering. Kalau perusahaan berstatus IPO itu tandanya lo bisa beli saham di perusahaan tersebut. Oh ya BMers, saham itu dibagi menjadi 3 loh berdasarkan karakternya masing-masing. Yang pertama, saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Saham jenis ini kemudian dibagi lagi nih jadi 2, yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa punya karakteristik bisa klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Tapi investor hanya memiliki kewajiban yang terbatas keuntungannya jika perusahaan bangkrut. Kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham sebesar investasi yang ditanam pada saham tersebut. Sedangkan saham preference merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Pemegang saham ini juga bisa melakukan klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Dividennya tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus serta dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Yang kedua, saham dari segi peralihannya. Saham tersebut dibagi menjadi atas saham unjuk atau barrier stocks dan saham atas nama atau registered stocks. Saham atas unjuk secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindah tangankan atau diperjualbelikan antar investor. Maka siapapun yang memegang saham tersebut ialah yang diakui sebagai pemilik dan berhak ikut hadir RUPS. Saham atas nama merupakan kebalikan dari saham atas unjuk, yang berarti saham tersebut memiliki nama di dalam kertas saham dan diperjualbelikan melalui prosedur tertentu. Dan ketiga, saham dari segi kinerja perdagangan. Saham jenis ini dibagi lagi menjadi 4, seperti blue chip stocks, income stocks, growth stocks, dan speculative stocks. Blue chip stocks atau saham blue chip salah satu jenis saham yang banyak diburu investor. Saham ini umumnya berasal dari perusahaan yang punya reputasi tinggi dan pendapat stabil serta konsisten dalam bayar dividen. Kemudian income stocks atau saham pendapatan. Jenis saham ini mampu membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen pada tahun sebelumnya. Lalu ada growth stocks atau pertumbuhan saham. Saham jenis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu well-known, saham ini mirip dengan blue chip, dan lesser known. Saham jenis ini merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Ada 2 keuntungan yang dapat diperoleh jika kalian membeli saham, diantaranya dividen dan capital gain.
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang kalian miliki sebagian kecil sahamnya. Dividen diberikan kepada investor setelah dapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain biasanya terbentuk akibat aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, jika kalian membeli saham dengan harga Rp4.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp4.700, itu berarti lo dapat capital gain sebesar Rp700. Berinvestasi pada saham memang cukup menggiurkan, terlebih jika keuntungan yang didapat sangat banyak. Tapi tunggu dulu. Investasi berupa saham juga punya resiko loh. Nih, resiko kalau lo berinvestasi berupa saham. Yang pertama, capital loss. Yang kedua, resiko likuiditas. Capital loss kebalikan dari capital gain. Berarti harga saham yang dimiliki menurun harga jualnya. Itu artinya kalian tidak mendapatkan keuntungan jika menjual saham tersebut, alias rugi. Risiko likuiditas berarti perusahaan yang sahamnya kalian miliki mengalami kebangkrutan oleh pengadilan. Kondisi ini merupakan risiko terberat bagi para pemegang saham, karena klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih ada hasil penjualan kekayaan perusahaan, maka sisa tersebut dibagi secara adil kepada seluruh pemegang saham. Namun, bila tidak memiliki sisa, maka kalian selaku investor tidak mendapatkan apa-apa. Nah, buat kalian yang ingin membeli saham, sebaiknya beli ketika harga per lembar saham sedang turun. Tetapi sambil lihat juga ya track record dari perusahaan tersebut agar kalian tidak rugi BMers. Nggak cuma itu aja, pilihlah saham yang liquid. Dari 600 lebih perusahaan yang listing di bursa, tidak semua liquid dan tidak semuanya baik. Maka pilih saham yang liquid dengan mengacu pada indeks LQ45, yaitu 45 perusahaan yang paling liquid. Pilih perusahaan yang rutin memberikan dividen, profit, serta pembagian keuntungan kepada para pemilik saham, menandakan sebuah perusahaan yang sehat dan berprospek cerah. BMers bisa nih lihat daftar IDX High Dividend 20 untuk menemukannya. Lakukan investasi secara rutin dengan teknik dollar cost averaging, yaitu membeli saham secara rutin setiap bulan. Teknik ini mampu menghindarkan kalian dari resiko penundaan. Jangan panik, serta bersabarlah. Teman terbaik dari investor adalah konsistensi, waktu, dan kesabaran. Jangan gunakan uang makan, uang hasil berhutang, atau dana darurat untuk berinvestasi. Gunakan hanya uang yang dapat kalian sisihkan setiap bulan. Jika ingin tambah jumlah, potong pengeluaran kalian yang tidak perlu. Kalau kalian mau jual saham, juallah saham kalian ketika sudah memiliki keuntungan dari pembeliannya. Namun jangan sampai menyesal, karena bisa jadi saham yang kalian jual sekarang, di tahun berikutnya malah justru akan meroket harganya. Maka dari itu, membeli dan menjual saham butuh ketepatan dan gak bisa asal-asalan nih BMers. Sampai saat ini kalian paham kan ya BMers apa itu saham? Kalau belum, coba deh ulang lagi videonya sampai kalian paham. Tunggu KBBI di episode selanjutnya ya. Bye!